selalu setia. Haleluya, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang dimanapun ada saat ini, dalam keadaan apapun saat ini. Saya percaya doa saya hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan mulaikan saat teduh kita pada hari ini, tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk hidup yang Kau berikan bagi kami hari ini. Biarlah hari ini kami berjalan di dalam rencana Allah. Kami berjalan dalam kasih kami kepada Allah. Dan kami akan melihat Allah turut bekerja di dalam hidup kami. Memberikan kami kekuatan, meneguhkan iman kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengar sebentar, itu akan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada hari ini saya akan beri judul Cinta Karena Cinta. Sekali lagi, cinta karena cinta. Adanya cinta itu terjadi karena adanya kekuatan cinta itu di dalam setiap orang. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kekuatan cinta itu luar biasa jika orang memiliki cinta. Segala sesuatu bisa dia kerjakan karena ada cinta. Apapun orang itu akan lakukan karena ada cinta di dalam hidupnya. Bahkan cinta itu akan membuat orang tersebut akan melakukan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bahkan cinta akan membuat seseorang itu akan berani melakukan hal yang tidak biasanya dia lakukan. Itu karena apa? Itu karena cinta. Dan hari ini kita akan melihat salah satu tokoh Alkitab, bagaimana cintanya yang besar sehingga dia melakukan hal yang luar biasa. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-20. Bapak Ibu bisa melihatnya, saya akan membacakan ayat ini. Kejadian 29 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Yakub sangat mencintai Rahel. Bagaimana untuk mendapatkan Rahel. Untuk mendapatkan Rahel. Di sini kita melihat kalau kita baca perikop di ayat ini. Ayahnya Rahel yaitu si Laban. Dia memberi syarat kepada Yakub. Dia harus bekerja 7 tahun di rumahnya Laban untuk mendapatkan si Rahel. Tapi di sini kita melihat karena cintanya Yakub kepada Rahel, dia melakukannya. Selama 7 tahun, di ayat ini mengatakan selama 7 tahun Yakub bekerja di rumah Laban. Dia menganggap 7 tahun itu hanya beberapa hari saja. Sungguh luar biasa cintanya Yakub kepada Rahel. Tetapi kalau kita melihat di sini, Laban menipu si Yakub. Yang terjadi setelah Yakub, dia menyelesaikan 7 tahun dia bekerja di rumah Laban. Maka dia mendapati Laban memberikan Lea, bukan Rahel kepadanya. Sehingga dia harus bekerja kembali 7 tahun lagi di rumah Laban untuk dia mendapatkan Rahel. Tapi di sini saya sekali katakan karena cintanya kepada Rahel, maka Yakub mampu melakukannya. Hal yang sangat berat ini dia merasa ringan untuk dia melaluinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, Yakub bekerja di rumah Laban bukan motivasi karena dia ingin mendapatkan harta dari si Laban, tapi di sini murni karena cintanya kepada Rahel. Inilah kisah yang sangat romantis dari Yakub untuk mendapatkan Rahel. Ia harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan, bahkan ditambah 7 tahun
untuk ia mendapatkan si Rahel. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara, Yakub dia harus bertahan selama 14 tahun untuk mendapatkan cintanya Rahel. Kalau bukan karena cinta. Daud mendapatkan Rahel itu karena cintanya. Maaf, Yakub mendapatkan Rahel itu karena cintanya. Cinta membuat kita berani berkorban. Bahkan cinta membuat kita berani untuk bayar harga. Bahkan cinta membuat kita untuk bersemangat, bukan putus asa dalam kehidupan kita. Dan cinta membuat kita bersukacita dan tidak ada keluhan dalam kehidupan kita. Karena cinta, walaupun hujan lebat, kita mampu menerjangnya untuk kita menemui kekasih yang kita sayangi. Itu pengalaman-pengalaman mungkin Bapak Ibu sudah pernah alami pada tahun-tahun yang lalu. Bagaimana karena cinta orang mampu melakukan apa saja, bahkan di luar dari hal yang untuk dia lakukan, agar dia bisa mendapatkan hal itu. Bapak Ibu Saudara, jika cinta itu ada, maka hal-hal yang luar biasa akan terjadi di situ. Sekali lagi, jika cinta itu ada, atau jika cinta itu ada di dalam kehidupan kita, maka akan ada hal yang luar biasa yang akan terjadi. Saya katakan, seandainya cinta itu ada di dalam kehidupan kita terhadap pekerjaan kita, cinta itu ada di dalam karir kita, maka saya percaya kualitas dari pekerjaan kita akan lebih maksimal. Seandainya cinta itu ada di dalam pernikahan kita, maka tidak ada kata yang satu ini, yaitu cerai terjadi di dalam rumah tangga kita. Seandainya cinta itu ada dalam pasangan kita, maka tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di rumah kita. Bahkan seandainya cinta itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan melihat anak-anak kita akan sakit hati. Anak-anak kita akan timbul akar pahit dalam kehidupannya terhadap diri kita. Jika cinta itu dipenuhi di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat keharmonisan itu akan terus terbangun di dalam rumah tangga kita. Dan jika cinta itu ada di dalam setiap aktivitas kita, maka semangat itu akan timbul di dalam kehidupan kita. Kualitas untuk kita melakukan sesuatu itu akan ada di dalam kehidupan kita. Dan satu ini Bapak Ibu Saudara, jika cinta kita kepada Tuhan itu kita pertahankan di saat pandemi COVID-19 ini, saya percaya Bapak Ibu akan sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu akan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Bahkan sungguh-sungguh untuk berharap mengandalkan Tuhan. Tapi seberapa dari kita, di mana kita lebih mengutamakan, sekali lagi, lebih mengutamakan untuk kita memilih cinta kepada hal-hal yang jasmani daripada kita cinta kepada hal yang rohani. Kita lebih memilih untuk kita menjaga kesehatan kita dengan cara kita memberi waktu untuk kita berolahraga, daripada kita memilih untuk menjaga kesehatan rohani kita, di mana kita tidak memberi waktu untuk beribadah. Kita tidak ada waktu untuk kita lakukan saat teduh, untuk menjaga rohani kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Apakah hal ini ada dalam kehidupan kita? Mari kita melihat, bangun kembali cinta itu. Ingat, karena cinta, karena kekuatan cinta,
itu menggerakkan Tuhan untuk melakukan keselamatan dalam kehidupan kita. Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk datang ke dunia karena cinta untuk keselamatan hidup kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar cinta Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika hal itu Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, mengirim Yesus untuk datang untuk keselamatan hidup kita. Jika hal ini Tuhan lakukan karena Dia cinta kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mengapa hidup kita tidak pertahankan untuk kita tetap cinta kepada Tuhan, untuk kita tetap mengasihi Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, cinta kepada Tuhan akan menjamin hidup kita saat ini, menjamin hidup kita saat ini, dalam kesukaran, dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, di dalam masalah, di dalam persoalan yang menekan, menghadapi keadaan saat ini. Firman Tuhan katakan, karena cinta kepada Tuhan itu akan menjamin hidup kita. Kita akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan. Kita akan melihat kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi cinta kepada Tuhan akan mempertahankan hidup kita untuk kita melihat kehidupan di mana kita akan hidup pada sampai kekekalan nanti. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mari bangunlah cinta itu dalam kehidupan kita. Pertahankanlah cinta itu dalam kehidupan kita, untuk kita melihat kebahagiaan di dalam hidup kita, keluarga kita, di pekerjaan kita, dan hubungan kita dengan Tuhan. Cinta itu karena ada kekuatan cinta dalam kehidupan kita. Bangun kekuatan itu untuk kita melihat kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Terima kasih untuk renungan yang telah kami dengar saat ini, Bapa. Hari ini kami menerima suatu hal di mana kami harus mempertahankan cinta kami, kasih kami kepada keluarga kami, kepada pekerjaan kami, kepada karir kami, dan terlebih lagi cinta kami kepada Tuhan. Biarlah kekuatan cinta itu ada dalam kehidupan kami. Biarlah kekuatan cinta itu mengalir di dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya hari ini kami akan melewati hari ini dengan kebahagiaan. Kami akan melewati hari ini dengan sukacita. Oleh karena itu Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah hari ini Bapa berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau untuk melihat rencana Allah yang besar. Karena kekuatan itu timbul dari cinta yang kuat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, sungguh besar kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin.